Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, sampai pagi lagi. Bersama saya Denny Rodendo, kita ketemu lagi di kelas bahasa gambar grid atau di Kumat, Ulik Materi episode yang kedua. Hari ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita akan masuk kepada bagaimana cara mulainya nih, belajar bahasa gambar. Jadi kita hari ini akan mencoba bagaimana memulainya, akan mencoba mempraktekkan. Biasanya di kelas-kelas yang saya asuh, saya selalu bertanya, siapa yang di kelas ini nggak bisa gambar? Ini kalau orang-orang dewasa hampir 90%, bahkan mungkin 100% itu akan mengacungkan tangan bahwa saya nggak bisa gambar. Ya seperti yang pada umumnya orang seringkali dia dapat gambar nilai yang jelek, maka akhirnya merasa ya nggak bisa gambar. Atau selalu membandingkan dengan gambar yang bagus itu harus seperti ini, harus seperti itu, ya harus mirip dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia menjadi takut dan merasa wah saya nggak bisa seperti itu. Nah, oke, kalau begitu kita akan ubah ya. Kalau memang saya sampaikan bahwa semua orang bisa gambar, nggak percaya, maka ya udah kita ubah aja ya. Sekarang berpikirnya gimana caranya gambar yang sederhana tapi itu cukup gitu. Nah, ini saya punya cerita. Ceritanya seperti ini. Suatu malam saya pulang ke rumah dan saya biasanya ada pertandingan bola yang mau saya tonton. Nah, malam itu saya kehilangan remote TV. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Terus nanya ke keluarga yang ada di rumah juga nggak tahu. Saya curiga anak bungsu saya yang umurnya baru 2 tahun, jangan-jangan dia yang nyimpen atau mainin. Lalu saya tanya, "Nak, lihat remote TV nggak?" Dia bingung, nggak tahu apa itu remote TV. Waduh, gimana caranya? Remote TV yang biasa buat TV, dia tetap nggak tahu. Oke, kalau begitu saya ambil kertas lalu saya gambar. Gambarnya seperti ini. Jadi saya coba membuat gambar bentuknya panjang, lalu ada ciri-ciri dari remote tersebut. Nah, belum selesai menggambar, baru sampai segitu gambarnya. Tiba-tiba dia lari ke kamar, lalu kemudian keluar membawa tas kecil, dan dari dalam tas itu dia mengeluarkan remote TV. Wah, alhamdulillah akhirnya malam itu saya bisa menonton TV gitu. Jadi ternyata hanya dengan gambar sederhana maka anak saya bisa mengerti. Nah, jadi sebetulnya menggambar informatif itu ya yang penting saya sendiri tahu dan yang ditunjukkan gambar tersebut juga mengerti, karena ada ciri-ciri khasnya yang dimunculkan di gambar itu. Nah, kurang lebih inilah yang bisa kita pelajari. Jadi targetnya nggak usah gambar bagus deh, ya cukup gambar informatif. Atau selemah-lemahnya iman, kita sendiri tahu apa yang kita gambar gitu ya. Oke, nah jadi latihannya gimana? Nah, latihannya gampang sebenarnya ya. Saya menyebutkan bahwa kalau kita bicara bahasa gambar, sebetulnya sama aja dengan kita belajar bahasa yang lain. Saya belajar bahasa Indonesia, ya kita diajak untuk menghafalkan kosakata. Belajar bahasa Inggris juga ada vocabulary. Jadi biasanya diminta untuk menghafal sehari 10 kata. Karena itu penting, karena belajar bahasa itu makin banyak kosakata yang kita miliki, makin lancar kita berbicara. Begitupun menggambar, makin banyak kosa gambar yang kita punya, kita akan makin mudah membuat banyak gambar. Oke? Jadi bercerita dengan gambar itu modalnya ya kosa gambar yang harus banyak. Nah, latihannya mudah. Kalau bisa, teman-teman punya kertas, punya buku catatan, dan di situ setiap hari menggambar benda-benda. Jadi misalkan nih contoh, wah satu hari ini saya mau menggambar alat-alat belajar. Dari mulai buku, penggaris, pensil, penghapus, serutan, dan macam-macam. Lalu besoknya saya mau belajar menggambar alat masak. Dari mulai panci, wajan, serokan, kompor, dan sebagainya. Atau misalkan saya mau belajar menggambar bermacam sendok.
ada sendok makan, sendok tembok, ada sendok macam-macam gitu. Jadi setiap hari ya menghafalkan gambar. Karena sebetulnya teorinya kalau pernah menggambar satu kali satu objek, maka dia akan hafal gambar tersebut. Nah, jadi ini kosa gambar ya. Ini modal yang paling penting gitu. Jadi setiap hari menggambarkan atau mengumpulkan bermacam benda. Kita mencatat kosa gambar. Nah, lalu kemudian ini kan berarti kata-kata benda ya. Seperti dalam bahasa Inggris ya, ini kata benda lebih mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan kata sifat, kata kerja dan sebagainya? Caranya bisa seperti ini. Kita meminjam dari ilmu semiotika dasar. Apa yang dimaksud semiotika? Nah, dasarnya itu ada 3 bentuk ya, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Nah, yang dimaksud ikon adalah semua jenis gambar yang maknanya itu sama dengan gambar tersebut. Jadi kalau misalkan gambarnya itu printer, ya maksudnya memang ngeprint gitu. Maksudnya itu alat ngeprint, alat printer. Ya tidak ada maksud yang lain, ya maksudnya itu. Ya jadi kalau misalkan di komputer tuh ada tuh di menu barnya, itu alat-alat itu ya menunjukkan fungsi yang sesuai dengan alat tersebut. Itu icon. Ya jadi bisa langsung ngerti. Nah, kalau indeks itu cara mengambil perwakilan dari satu objek. Jadi kalau misalkan saya menggambarkan jejak binatang ini kira-kira binatang apa gitu ya, atau ya bentuk jejak kaki binatang ini ya saya mau menyebutkan tentang binatang, mungkin binatang buas atau binatang liar atau hewan yang dilindungi, tapi saya hanya mengambil perwakilan saja. Nah, jadi sebetulnya ini cara yang bisa dipakai. Saya nggak bisa gambar gajah, gimana kalau belalainya saja gitu. Saya nggak bisa gambar jerapah, gimana kalau leher panjangnya saja sama bintik-bintik badannya. Ya, jadi membedakan jerapah sama kuda ya lehernya itu gitu ya. Atau misalnya saya nggak bisa gambar mobil, tapi bisa kan gambar setir mobil, itu saja bisa mewakili gambar mobil. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sebetulnya gambar indeks itu ada perwakilan. Nah, yang ketiga adalah simbol. Nah, kalau udah simbol, ini udah lebih enak lagi nih. Objek apapun kita bisa terjemahkan secara berbeda ya. Seringkali kita melihat lampu bohlam ya untuk menggambarkan ide, gagasan atau kreativitas atau inovasi. Nah, itu bisa beragam gitu ya. Atau bentuk yang lain lagi yang sering dipakai, misalkan tanda cinta gitu ya. Nah, itu biasanya bentuknya seperti itu. Lalu kemudian ada retakan, itu ada putus cinta atau misalkan broken heart. Nah, jadi itu simbol. Nah, jadi teman-teman bisa mengumpulkan ya bentuk-bentuk tersebut dalam 3 cara ini. Ya, jadi ini udah banyak. Jadi kalau misalkan mau dihafal, tinggal di googling itu udah muncul biasanya gitu ya. Jadi kalau ada kata yang sulit, coba aja, bisa jadi muncul image bank yang menurut Google ini. Nah, teman-teman bisa kumpulkan itu juga. Karena suatu saat mungkin bisa dibutuhkan saat kita harus menggambarkan kata tersebut. Oke. Nah, jadi ini cara memulai yang paling mudah yang bisa dilakukan, yaitu mengumpulkan kosa gambar dan bisa menggunakan cara memahami semiotika dasar dari 3 bentuk ini. Nah, biar memulainya benar-benar bisa dipraktekkan, tipsnya adalah 1 hari ya, 1 halaman, 1 gambar. Ya, jadi setiap hari cukup menggambar 1 objek saja. Nah, lalu gambarnya itu 1 halaman, misalkan halaman buku kecil gitu ya, A4 gitu atau A5, itu kalau bisa cukup 1 benda saja. Kenapa? Karena sebenarnya sambil belajar bagaimana menguasai bidang gambar. Seringkali kita ini karena takut menggambar, suka menggambarnya itu kecil.
dikasih kertas ukuran A4, gambarnya kecil banget gitu. Karena takut dinilai itu. Nah, sekarang beranikan saja, justru komposisi itu membuat gambar kita bagus ya. Jadi kalau misalkan bidang gambarnya A4, gambarnya besar, sesuai dengan bidang yang kita punya, maka itu udah langkah pertama teman-teman menguasai bahasa gambar. Selamat mencoba, kita lanjutkan di kumat berikutnya. Bagi teman-teman yang mau belajar langsung bersama Gri tentang bahasa gambar, kita punya kelas online dan kelas offline.